Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Pratama dari Universitas Pancasakti. Di sini saya ingin mengerjakan tugas kurikulum PAUD dengan dosen pengampu Dr. Irma Yuliantina MPD. Saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah kurikulum PAUD dari masa ke masa. Kurikulum dalam dunia PAUD dapat diartikan seperangkat bahan ajar mencakup tujuan, isi, dan bahan belajar, khususnya pada siswa usia dini, untuk mencapai tumbuh kembang secara optimal. Perkembangan kurikulum PAUD di Indonesia ini berawal pada tahun 1964 hingga sekarang. Kurikulum 1964 untuk PAUD lebih dikenal dengan rencana pendidikan yang mana menerapkan sistem pendidikan Pancawardana, yaitu siswa diarahkan pada perkembangan menjadi manusia Pancasila yang bertanggung jawab sehingga terselenggaranya masyarakat yang adil dan makmur. Kurikulum 1968, pemerintah membenahi kurikulum dengan adanya pedoman resmi bagi penyelenggaraan pendidikan TK di Indonesia. Hal ini dilakukan pada bidang pendidikan, khususnya pada pendidikan prasekolah sebagai upaya pembenahan dan peninjauan konsep dan praktek penyelenggaraan pendidikan prasekolah di Indonesia. Kurikulum 1976 melalui keputusan Mendikbud nomor 054 U 1977 pasal 6 menjelaskan bahwa pendidikan agama pada pendidikan di TK diintegrasikan ke dalam bidang pengembangan pendidikan moral Pancasila. Bahasa daerah dijadikan sebagai bahasa pengantar dan persiapan membaca, menulis, dan berhitung untuk persiapan anak masuk sekolah dasar pada pendidikan skolastik. Kurikulum 1994, pemerintah memutuskan TK sebagai bagian dari pendidikan prasekolah telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan prasekolah dan secara khusus telah pula diatur dalam Kepmendikbud RI Nomor 0486 ZU 1992 tentang TK. Pada kurikulum ini, pembelajaran menggunakan tema dan subtema yang merupakan pokok bahasan yang dikembangkan lebih lanjut oleh guru menjadi program kegiatan pembelajaran yang operasional. Bahasan tema yang diambil mulai dari lingkungan yang terdekat dengan anak. Kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi, yakni perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum 2006 KBK yang diganti dengan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dari segi ini dan proses pencapaian target kompetensi siswa dan teknik evaluasi pelajaran tidak banyak yang berubah dengan KBK. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk guru yang diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa di sekolah tersebut. Kurikulum 2010. Pemerintah menerbitkan Standar Nasional PAUD Nomor 58 Tahun 2010. Pengembangan kurikulum PAUD tahun ini dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), lebih mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar Nasional PAUD merupakan hasil kajian yang dilakukan terhadap Standar Kompetensi TK atau RA 2004. Standar ini ditunjukkan untuk seluruh anak usia dini, yaitu dari usia lahir sampai 6 tahun, sehingga kegiatan pengembangan suatu aspek dilakukan secara terpadu dengan menggunakan pendekatan tematik. Adanya perubahan kurikulum tidak hanya berubah secara label saja, namun juga diiringi dengan perbaikan sistem pendidikan, PAUD khususnya, agar anak usia dini dapat mencapai perkembangan secara optimal. Kurikulum 2013. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menjelaskan bahwa kurikulum ini akan lebih menekankan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
Di kurikulum ini, guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang telah siswa pahami setelah menerima materi pembelajaran. Kemudian, untuk siswa itu sendiri, diharapkan dapat memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, kemampuan interpersonal, antarpersonal, dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Landasan Kurikulum 2013. Landasan adalah pandangan-pandangan abstrak yang telah teruji, yang dipergunakan sebagai titik tolak dalam menyusun konsep, pelaksanaan konsep, dan evaluasi konsep. Di antaranya landasan yuridis, landasan filosofis, landasan empiris, landasan teoretik. Mengapa dalam kurikulum diperlukan landasan yang kokoh? Dengan landasan yang kokoh, kurikulum yang dihasilkan akan kuat, yaitu program pendidikan yang dihasilkan akan dapat menghasilkan manusia terdidik sesuai dengan hakikat kemanusiaannya, baik untuk kehidupan masa kini maupun penyongsong kehidupan jauh ke masa yang akan datang. Mengapa landasan kurikulum sangat penting dalam penyusunan kurikulum? Karena kurikulum ibarat sebuah rumah yang harus mempunyai fondasi agar dapat berdiri tegak, tidak rubuh, dan dapat memberikan kenyamanan bagi yang tinggal di dalamnya. Fondasi tersebut ialah landasan-landasan untuk kurikulum sebagai rumahnya, agar bisa memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi peserta didik. Fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum secara luas adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan alat atau usaha untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Itu penjelasan kurikulum PAUD dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.